Buccaneers tuh dulunya disebutkan memiliki beberapa karakteristik tertentu di luar tubuhnya yang kuat. Oh. Pula mereka tuh dulunya, nah ini dipotong di sini. Iya aja. Lagi pula mereka tuh dulunya tuh apa gitu? Iya. Apa Menyebalkan gitu? gak sih? Iya, punya karakteristik apa selain tubuhnya yang kuat gitu? Iya. Betul. Ini gue nggak tahu ini spekulasi gue bener apa enggak ya. Iya. Bisa ditarik gak sih ke tubuhnya si Kurohige, Blackbeard? Oh iya. Kan kita tahu kan dia punya, suka disebutin kan kalau dia tubuhnya aneh. Halo para budak Moria, balik lagi dengan kita Asosiasi Korban Thriller Bang. Pada video kali ini, konten kali ini kita akan membahas tentang chapter baru dari manga One Piece, yaitu chapter 1104. Iya, chapter yang sudah kita nantikan setelah berminggu-minggu libur ya. Iya. Bulan ada nggak sih? Ada kayaknya ya. Itu sebelum tahun baru ya. Gak ngitung aja. Libur kenapa bang? Oda mau ketemu anak istrinya dulu. Istri kedua. Iya bisa jadi ya. Istri pertamanya adalah cosplayer Nami. Kedua ya? Keduanya bisa jadi cosplayer Robin. Waduh. Istri ketiganya buah Hancock. Aduh. Kayak ini Fancop. Enggak dong. Enggak. Oda masih lurus ya kawan-kawan. Ada apa di chapter 1104 ini, Bapak Agung? Iya, sebelum itu sebenarnya chapter itu bukan chapter pertama yang keluar harusnya, tapi chapter 1103 harusnya. Yang secara official harusnya keluar pertama di tahun ini. Tapi malah keluar pertama ini sekarang bajakannya gitu kan. Karena kita udah lihat duluan yang 1003-nya di tahun kemarin versi bajakannya. Jadi gue lupa mekanismenya gimana. Jadi sebenarnya manga 1103 itu udah dicetak tapi belum dipublish gitu loh ya. Terus gue nggak tahu gimana caranya, ada scanner yang bisa nge-scan manga yang sudah dicetak itu sampailah ke tangan para nyolong ya scanlation ini namanya, scanlation ini akhirnya udah keluar duluan di tahun kemarin. Terjadilah pencolongan banyak banget kliknya, banyak banget. Iya sebenarnya ini adalah chapter kedua tahun ini ya. Ya kita awali di chapter 1104 ini ada apa Bapak Agung? Diawali dengan pukulan, ini gue nyebutnya kan kemarin tuh kan ada kalau si Garp itu kan pukulan cinta. Galaxy Impact kan, gue pukulan cinta. Bukan. Ya semacam pukulan cinta tapi gue pengen flashback ke situ kan Galaxy Impact. Terus si Kobe Anasti Impact, ini Fatherly Impact. Gila. Pukulan penuh kasih sayang dari seorang ayah. Yang sudah lama tidak bertemu anaknya. Iya. Yang dari beberapa chapter flashback menyedihkan kemarin, akhirnya dibayar tuntas dengan pukulan keras ke wajahnya Sanjay Garcia Saturn ini bos. Sampai hancur loh. Hancur gedung-gedungnya, ditimpa semua badannya. Dan bisa lihat itu haki ya. Tangannya haki penuh kasih sayang. Full feeling, kalau di situ full feeling tulisannya. Mau mukul tapi penuh perasaan gitu. Jadi kita lihat panelnya memuaskan, panel yang sangat-sangat memuaskan, paralel dengan ketika si Luffy nonjok San Carlos di Iya. Kedua kalinya kita menyaksikan Celestial Dragon di babi buta seperti ini ya. Iya. Tepat di muka. Iya, di mukanya. Walaupun ada sih di referee pas pukul sendiri. Siapa yang dipukul? Charles juga sama siapa sih namanya, gue lupa, yang waktu dulu ke ini kan ke Pulau Manusia Ikan. Siapa yang mukul? Iya, yang mukulnya itu masih Sigoro. Itu yang nyuruh, itu yang mengizinkan. Yang mukul kalau nggak salah si Sai, kalau nggak salah Sai deh. Sai yang pacaran sama B5 sekarang. Kalau nggak salah Sai yang mukul tuh. Kalau nggak salah Sai. Bukan si Goro Celestial Dragonnya bukan. Dia cuma yang mengizinkan gitu, kayak emang nggak apa-apa nih mukul San Carlos. Gak apa-apa, gue pukul aja gitu. Tapi gue nggak tahu Sai bukan ada. Yang penting intinya bukan si Celestial Dragon. Miosguard bukan si Miosguard bukan dia. Ya itulah. Tapi ya maksudnya selalu memuaskan ya melihat seorang Celestial Dragon dipukul. Ini bukan Celestial lagi ya, Gorosei. Udah Gorosei ya. Gorosei. Dragon juga. Iya. Ini maksudnya kan cara personalnya Kuma gitu, mesti dia Iya. Dia hancurin selama ini. Secara langsung maupun gak langsung, gitu, si Saturn ini mempengaruhi hidup Kuma lah. Hidup Kuma gitu kan. Pertama dia diperbudak, ibunya meninggal, bapaknya meninggal juga. Iya.
si Ginny dijadiin eksperimen kan. Eksperimen lagi. lahir anak gitu sampai sakit terus meninggal juga gitu. Iya aja. Pakai sakit terus dia harus nyari obatnya lagi gitu. Iya. Sandra malah jadiin dimanfaatkan. Apa dibuat deal apa persetujuan deal tuh apa dealing gitu. Oh, Jadi Negosiasi. ya sih iya. dengan anak lu Iya. lu harus gini-gini. Iya, iya. Gila. Sains satu ini manipulator yang sangat Bangsat. bangsa. Ya emang dilihatkan backgroundnya ilmuwan ya Sains Saturn. Iya ilmu. Ilmuwan melakukan penelitian bertanggung jawab lah terhadap penelitian. Dan itu yang membuat pukulan ini salah satu pukulan terbaik di seluruh animanga menurut gue. Salah satu pukulan paling memuaskan yang untuk dilihat payoff-nya luar biasa banget kan. Iya. Setelah hal-hal yang dilalui Kuma dan apa yang si Sen Saturn lakukan ke si Kuma. Terus di sini pas si Sen Saturn mau ditonjok sama Kuma nih dia agak kaget gitu kan kayak lo bukannya gue udah mencet tombol pengaman nih. Oh iya. Kok bisa kayak gini? Kok Kumanya masih sadar gitu kan. Bisa-bisanya. Si Saturn sempat panik nih. Mukanya sempat menunjukkan kepanikan luar biasa ya ketika mau ditonjok sama Kuma lo. Ini kan harusnya dia si Kuma udah gue pencet tombolnya. Kenapa dia bisa ada di sini gitu. Dia nanya ke si Vegapunk kan. Terus akhirnya Vegapunk ngejelasin kan ya si Sen Saturn nanya kan nih ini jelasin dong ini kenapa ini pasti ulah lu kan kata si Vegapunk. Sains Saturn Vegapunk Gue tadi ngomong apa? lu bilang. Terus ya walaupun dia bilang salah gue sih si Vegapunk kan tadi sempat ada monolog kalau dia sebenarnya ngeganti harusnya Programnya harusnya bom bunuh diri lah. Iya. Tapi Tapi aktif diaktifkan. diganti sama jadi kayak semacam Vegetatif gitu nggak gerak. lobotomi gitu kayak semacam lobotomi. Si Kumanya jadi vegetatif. Jadi Gak punya personality lah diem aja udah. iya. Kayak hidup gitu. Iya. Stuck aja di situ. Iya. Jadi di sini dia bilang ya bisa dibilang salah gua gitu loh karena Nah. dia ngerubah mekanismenya itu kan. Betul. Ujungnya ya iya ini Dia juga bingung, Vegapunk juga bingung. dia nggak bisa gerak gitu kan. Terus Iya. ini udah di luar ilmu pengetahuan Di gitu. luar. udah kasih sayang seorang bapak aja Iya. gitu. Iya. Kekuatan cinta, Dan cinta. the power of love, Lagi-lagi kekuatan cinta. full feeling. Nah, di monolognya si Vegapunk nih ini ada kata-kata yang menarik perhatian gue nih. Harusnya Kuma udah nggak bisa berak gitu kan. Iya. Mungkin karena keberadaan Bonnie di sini. Mungkin Oh. ini mau udah di luar sains Iya, gitu. iya. Di luar penjelasan sains. Terus dia bilang, mungkinkah ini seperti yang gue pikirkan? Buccaneers tuh dulunya disebutkan memiliki beberapa karakteristik tertentu di luar tubuhnya yang kuat. Oh. Pula mereka tuh dulunya, nah ini dipotong di sini. Iya, anjir. Lagi pula mereka tuh dulunya tuh apa gitu? Iya, Apa gitu? Menyebalkan gak sih? Iya, punya karakteristik apa selain tubuhnya yang kuat gitu? Iya. betul. Ini gue nggak tahu nih, ini spekulasi gue bener apa enggak ya? Iya. Bisa ditarik gak sih ke tubuhnya si Kurohige, Oh. Blackbeard? Oh iya. Kan kita tahu kan dia punya suka disebutin kan kalau dia tubuhnya aneh. Aneh gitu iya. kan. Tapi nggak dijelasin anehnya gimana gitu. Iya iya. Oh, lu punya ada pemikiran Kurohige jangan-jangan bukan Bukan itu itu juga. Enggak, loh. Walaupun nggak tahu itu spekulasi Iya ya. sih. Iya sih ya. Itu maksudnya dua ras ini tuh sama-sama ras yang dijelaskan punya tubuh yang aneh gitu. Aneh iya. Punya Karakteristik yang aneh. Karakteristiknya aneh. Bukan tubuhnya yang aneh. Karakteristik Iya, tubuhnya. karakteristik tubuhnya. Maksudnya bisa jadi nggak sih kalau sebenarnya si Blackbeard itu juga Buccaneer gitu kan? Bisa Bisa jadi. Cuman kalau cara ditunjukin objektif turunan Buccaneer, tubuhnya ya gede atasnya, bagian atasnya gitu. Kayak Kuma dan bapaknya kan nggak terlalu beda jauh. Tapi bapaknya kayaknya nggak seraksasa si Kuma nggak sih? Enggak sih. Enggak, Jadi maksudnya ya masih masuk akal aja gitu kalau si Blackbeard Walaupun fisiknya nggak terlalu besar atau gimana. gitu kan. Iya. Karena bapaknya juga kan nggak sebesar itu kan. Iya. Ya, itu yang pertama. Dan di sini ada scene Bonnie lagi nih yang sangat menyentuh nih. Terima kasih Ayah untuk segalanya. Baca dong di dramatisasi. Gini Gung, terima kasih ayah. Ya udah lanjut. Jelek ternyata. Terima kasih Ayah untuk segalanya. Aku telah melihat memorimu. Ibu kayaknya seperti wanita yang luar biasa ya kata dia. Dan aku juga telah melihat surat-surat yang Dan Ayah tulis gitu. Iya. Dia nggak sempat baca kan. Iya. pemirsa itu ya kita harus mengingat Bonnie itu ya begitu wujudnya tuh. 10-12 tahun begitu bocah Bonnie itu. Dulu kan kita nggak tahu wajar. Iya. Kalian kan harus punya kesadaran penuh kalau ini itu anak kecil ya. Anak kecil. Bonnie itu begitu. Makanya kita kemarin sebutnya
Pada. Iya, nanti kita bahas lah itu secara Iya. detail lah tentang subjek itulah ya. Cuma di sini ada scene menyentuh di mana akhirnya Bonnie bisa melihat surat-suratnya dari Kuma gitu kan. Iya. Setelah sebelumnya dirobek-robek sama si Sabotase. sama si Alpha gitu. Iya si Alpha. Iya kan. Kasihan Terus aja. Kasihan. ya kasihan sekali kan dia nunggu-nunggu gitu kan. Iya. Ada momen ragu, aduh bapak gue nulis surat gue nggak sih? Iya. Ternyata sebenarnya nulis, dia tahu sekarang. Terus di sini dia terakhir bilang, gua nggak peduli kalau aku tidak peduli jika orang-orang menyebutmu tirani, seorang tiran, Iya. karena tidak ada orang yang lebih baik daripada ayahku gitu. Untukku kamu adalah orang paling keren di seluruh dunia ini. Ulu. Walaupun secara emosional di sini gue udah nggak terlalu sedih lagi. Iya. Dulu udah habis dicampur. Habis di chapter-chapter kemarin air mata gue, cuma ini masih menyentuh sih, ini masih ada lagi. Terus di sini kita punya momen. Jadi kemarin itu pas si Sanji gak bisa gerak tuh, Iya. nah, fans Zoro sama Sanji mulai berantem lagi. Gimana sih lu fans Sanji gitu, idola lu, Iya. Doang masa idola nggak bisa gerak gitu kan. Tahu. Ya kan? Nah di sini akhirnya Sanji mulai redemption lah. Iya. Dia menunjukkan lah bahwa dia bisa melakukan sesuatu gitu Iya. Sanji nomor 2, bos. Sanji itu nomor 2 dibanding Zoro ya. dibanding Zoro. Akhirnya di sini dia bisa bergerak dan menyelamatkan Bonnie dan membersihkan namanya dari tuduhan-tuduhan dari fans Zoro ya di sini. Iya. Tapi yang lebih mengejutkan lagi ternyata yang nomor 2 adalah Franky. Franky paling OP. Dia ngebolongin sarpe. Ada satu Jago aja. boy. Apa Dada namanya? kecil tuh. Bim radikal laser. Enggak maksudnya kenanya dada. Di tengah Tubuh lah, lah. tengah. Walaupun dia ditunjukkan di sini di si Saturn itu dia bisa beregenerasi Iya, ya. regenerasi. Bangsat sekali tuh. Maksudnya, tapi di sini kita bisa nyimpulin kalau si Saturn itu nggak punya badan keras kayak Kaido, Oh iya. yang nggak bisa susah dilukainya. Lukain. Iya. Dari ini ya rapuh kayak manusia biasa. Benar. Memang punya kekuatan regenerasi yang hebat. Dan ada satu percakapan nih tentang kekuatannya dia ini, bahwa dia itu sebenarnya pemakan buah iblis atau buah iblis. Waduh. Waduh. Aku mah. Emang ada jenis-jenis makhluk di One Piece. Dan maksudnya kan kayak lu pengen jadi makhluk yang punya apa, makan buah iblis makhluk apa gitu kan. Nah dia tuh Iya. dia makhluknya itu sendiri gitu loh. Oh, iblis itunya Iblis sendiri. itu sendiri. Kayak misalkan lu pengen jadi sapi, enggak lu sapinya gitu. Nih Iya, ngerti. Jauh sih tapi kayaknya terlalu jauh sih. bukan iblis, Bukan sih. buah iblis. Buah iblis. Enggak, soalnya kan kemarin ada dia bangkit tuh dari Iya, Lingkaran dari setannya. penyegelan. Iya. pentagram itu Pentagon, Iya. pentagon. Dan seolah-olah dia punya kekuatan yang demonik gitu loh. Iya, benar. Kayak iblis. Gitu loh. Jadi ya itulah gue menemukan salah satu spekulasi itu di obrolan-obrolan di orang-orang di komunitas ya, bahwa dia tuh sebenarnya iblisnya gitu, Iblisnya. bukan buah, tapi iblisnya Iblisnya sendiri sendiri. gitu. Ya, kalau memang beneran terjadi ya luas juga berarti One Piece. Iya. Sangat luas. Iblis, ada orang ke iblis. Emang luas banget nih. Ya kan ada yang raksasa, ada tangan panjang, kaki panjang, Iya. manusia ikan, Manusia juga. ikan. Maci kan di Tontata. Iya, Tontata. Apalagi nih Franky melakukan move yang sangat luar biasa ya. Terus di sini dibandingkan Sanji nomor 02, Lebih Franky lebih OP ternyata. respect. Dia tidak takut Big Mom dilawan ya kan. Iya, benar. Doang gitu kan rasa banyak tahu. Sekarang dia melawan Guru sih, Pak. Respect luar biasa. Abang Franky ini luar biasa. Udah ya. Chapter yang sangat pendek sebenarnya ini. Diakhiri dengan Jadi- Buster Call, diakhiri dengan adanya. Oh, dulu jangan lupa situ. Jangan. Di sini ada adegan si Kizaru ngomong, harusnya gue bawa kacamata yang lebih gelap. Lebih gelap ya. Orang baca chapter itu tuh langsung kayak, wah kayaknya bukan Kizaru deh yang ngasih Luffy makanan. Iya. Kenapa bisa langsung ke sana gitu maksudnya? Oh, tadinya ada itu. Apa? Ya, pembicaraan ke situ. Bicara kalau Kizaru yang ngasih makanan Ngasih nih. makanan. Ya kan? Sekarang di sini tunjukkan si Kizaru masih di sisi pemerintahan nih. Iya. Tapi di ujung juga dibilang harusnya gue bawa kacamata yang lebih gelap nih. Kan maksudnya Nggak ada. Air matanya. gitu maksudnya. Iya, Aku benar. seharusnya membawa kacamata yang lebih gelap. Aku akan mempermalukan diriku sendiri. Iya. Oh, maksudnya lu mengira itu dia bakal bersedih, nangis. Sedih. Ya kan dari awal tuh dia udah menekankan bahwa gue nggak pengen bunuh lu, tapi gue disuruh gitu. Iya, nggak pengen Iya. ngebunuh si Kuma. Emang dari awal tuh gue nggak pengen bunuh Vegapunk, cuma ya gimana? Oh, Pegap. Gue makan baru datang Iya. Vegapunk. Tapi ya udah tugas gue sebagai narik. Iya. Dia dari awal udah menyatakan dia nggak bisa. Nggak bisa. Iya, udah nggak mau gitu ngebunuh Vegapunk sebenarnya. Ya bisa aja disimboliskan bahwa dia mau tutup mata gitu. Iya. Iya. Biar gak kelihatan air matanya gitu. Kayak- dari
kayak si Kuzan waktu ngebakar Ohara. Oh iya Iya kan, dia kacamatanya hitam loh. Kacamatanya gitu. Iya. Dan ya maksudnya dari dialog ini tuh kita masih bisa bilang bisa aja Kizaru yang ngasih makan Luffy, ya kan? Iya. Dan Luffy ngilang juga sekarang kan mungkin Kizaru juga yang ngumpetin, Tanda tanya anjir. Iya. Atau kemarin ada yang spekulasi kalau kan kemarin tuh kan kapal Kurohyuga kan datang kan. Iya. Nah katanya itu salah satu kru Kurohyuga yang ngambil. Cuma ya dari ketiga kru yang kemungkinan datang, kalau nggak salah si Katarina Devon, si Lafitte sama satu lagi siapa sih yang kemungkinan datang, gue lupa. Nggak ada karakter yang bisa bergerak cepat gitu. Iya. Kan Luffy tiba-tiba kan. Makanan aja datangnya cepat. Kemungkinan terbesar bagi gue masih si Kizaru sih. Kemungkinan itu dari vending machine ya. Ya masalahnya ada sekitar situ vending machine. Soalnya nggak ada yang ngelihat orang menyaksikan bagaimana makanan itu datang. Oh, tiba-tiba emang ditaruh ada di situ aja ya. Iya benar. Iya. Berarti itu memang scene itu Oda mau menunjukkan tiba-tiba ada makanan. Iya. Gitu. Jadi masih bola liar lah, bola liar sulit. Masih di Kizaru lah. Masih di Kizaru. Masih sulit sih gue melihat kayaknya Kizaru bisa berpihak, masih sulit. Kenapa? Ya karena itu cuma pengen simbolis sikap satir dia. Gue mau tutup mata gitu, gue membutuhkan. Ini gue mau melakukan sesuatu hal yang sadis. Gimana dengan scene dia sebelumnya yang pas dia tahu kalau si Kuma itu bakal dihilangin manusiaannya, terus dia ditunjukkan lagi bersedih nih. Terus ada adegan dia joget-joget sama si Kuma. Maksudnya kita itu menunjukkan kalau si Kuma, Sentomaru, Vegapunk, Bonnie itu sahabat dulunya. Keluargaan gitu maksudnya. Ikatan gitu, punya masa lalu bersama-sama gitu. Iya, tapi tetap ditunjukkan bagaimana sikap dia. Gimana pun ya tetap menjalankan perintah gitu ya. Jadi maksudnya di situ membutuhkan kacamata hitam tuh ya gue mau tutup mata gitu. Tutup mata tentang gue nggak mau enggak menutup air matanya. Bukan, maksudnya mau tutup mata udah lu maupun ada hubungan ke gua mau enggak, gua menjalankan perintah. Ini balik lagi ke apa sebutannya. Jadi masing-masing admiral itu dijelasin tuh punya moral keadilan masing-masing. Kompasnya lah, arah kompas. Kayak misalkan si Aka ini tuh absolute justice. Keadilan absolut. Kalau udah aturan gini udah gini gitu kan. Gak bisa diganggukan. Kalau si siapa? Aokiji itu moral justice. Keadilan yang masih bermola gitu, yang masih ada toleransi dikit kalau emang nggak bisa diterapkan aturannya gitu kan. Kayaknya dia masih ngasih Robin kesempatan ini kan pas di Ohara. Kizaru ini dia tuh kompasnya itu adalah unclear justice, keadilan yang tidak jelas mau kemana. Abu-abu. Gitu. Kan ditunjukkan dari betapa dia konflik gitu, mau kemana dia nggak tahu gitu. Nah makanya gue antara sikap sama kata-kata dia gitu. Jadi makanya gue masih bisa spekulasi kalau bisa berpihak lah ya. Ada keraguan dalam hati dia lah gitu. Dan belum ada sampai kesimpulan gue mau pihak kemana gitu. Masih bergulat dalam hatinya. Ada pemberontakan lah. Jolak sih gue ngerti. Dan panelnya diakhiri oleh Buster Call ya. Buster Call. Yang ketiga untuk Robin ya. Iya lagi anjir. Robin. Untuk Robin. Lagi-lagi memang melucu Robin itu. Belum nih sekolah 3 kali. Tapi di sini kita belum tahu nih si Robin bakal ditunjukkan PTSD. Atau udah santai. Trauma Bakal PTSD atau bakal santai udah. Ya udah 2 kali gue gitu. Ini atau ingatan dia masa kecilnya balik lagi stres. Iya. Walaupun gue lebih suka itu sih. Dia ditunjukkan PTSD sih kayak lo tau lah kan post traumatic. Gelisah ya. Udah apa? Buster Call gitu. Apa sih itu namanya? Depresi. Trauma. Itulah pokoknya. Iya. Kalau orang udah punya pengalaman hampir mati itu, biasanya kalau diingetin lagi sama momennya, sindrom. Iya. Langsung keluar semua tuh kekhawatiran-kekhawatirannya gitu. Robin yang santai tiba-tiba panik di sini. Gue pengen sih sebenarnya ada adegan dari Robin gitu. Maksudnya nunjukin banget impact pemerintahan dunia ke seorang anak kecil Robin tuh masih pengaruhnya. Iya. Benar. Dan kalau dipikir-pikir ini Buster Call yang lebih besar dari Buster Call yang pernah si Robin alami sebelumnya. Karena kapal yang dibawa lebih banyak anjir. Iya. Ini bilang 10 kali lipat dari yang kemarin anjir. Dan ini juga yang menjadikan seru bagaimana nih Mugiwara lolos nih. Buster Call sebesar ini. Iya, dari ini udah pasti kan harusnya hancur kan. Iya. Udah pasti ketangkep lah Mugiwara. Iya. Ya kemungkinan besar lah mau lari lewat mana ya. Iya. Ada kapal di mana-mana ya, satu-satunya terbang satu-satunya. Iya. Kita menunggu anomali yang muncul. Surprise selanjutnya dari Oda nih, bagaimana Luffy bisa kabur dari Pulau Egghead ini. Lolos dari keadaan ini. Maksudnya bagaimana yang namanya insiden Egghead ini. Nanti akan ada insiden Egghead ini bakal terjadi gitu. Apakah insiden Egghead yang dimaksud Buster Call-nya lah, atau
Saturn mati kah? Iya betul. Atau ada apa di insiden ini gitu? Ya intinya bisa sad ending, maksudnya di situ ada tragis suatu korban baru di pihak Mugiwara atau Mugiwara selamat dan mencatatkan rekor gitu. Mencatatkan rekor. Iya. Tragedi. Bikin kaget dunia gitu, gempar gitu. Viral. Makin OP aja kelihatannya kan jadinya. Iya, itulah chapter yang sangat pendek tapi memuaskan ya. Ya dari gua sih di chapter 1104 ini emang jadi klimaks drama antara Kuma dan Saint Saturn itu. Iya, Puncak klimaksnya itu pukulan kasih sayang itu, punch feeling itu. Iya, betul. Selama ini drama ini kan dibangun bagaimana kita ngeliatin Saint Saturn memperbudak Kuma, terus kita ngeliatin ternyata dia ada pengaruh ke istrinya. Iya. Dan akhirnya Kuma membalas sendiri. Punch feeling gitu, punch feeling. Bayar tuntas ya di chapter ini. Tuntas. Dan puncak drama yang kedua adalah bagaimana pertemuan ya Bonnie dan Kuma lah. Iya, Tapi pertemuan ini berakhir tragis gitu, dimana saat Bonnie sadar dan memahami ayahnya perjuangannya bagaimana, tapi saat itu juga ayahnya kehilangan kesadaran. Tragis. Tragis. Lagi kesadaran. Tapi lu sendiri lu pengen Kuma hidup atau mati di akhir cerita Gad ini? Menurut gue sih emang udah mati. Mati aja lah Karena ya. emang untuk harapan untuk hidupnya dia kan emang udah menyerahkan, menghilangkan kesadaran diri. Jadi biar nggak terlalu aneh, ada kesempatan lagi Kuma hidup gitu, lu menyelamatkan satu karakter. Maksa banget. Iya. Ya, Cuman kan dia jadi berkorban lah. Berkorban ya. Cuman terjadinya puncak drama ini meninggalkan beban cerita nih, Gung. Apa tuh? Oda jadi harus menjelaskan kok bisa sih Kuma tiba-tiba bangkit kan. Tiba-tiba ngejar, tahu dia dong merasakan Bonnie dalam bahaya, terus Bonnie dia ke Marijoa dulu. Terus langsung kenapa harus ke Marijoa dulu, terus muncul di sini. Kenapa ya? Biar pas ketemu sama Saint Saturn. Menurut gua. Kalau dari mana Kuma Bonnie dalam bahaya. Iya, gitu. Dari mana gitu. Jadi Oda mempunyai beban nanti kesananya harus menjelaskan itu, menjelaskan adegan sense-nya dari mana bisa merasakan itu. Dan yang kedua bebannya yang harus dijelaskan, bebannya yang kedua harus menjelaskan Ras Bukanarian ini. Ya walaupun memang mungkin sudah direncanakan ya, ntar Ras Bukanarian bisa menjadi alternatif plot atau gimana. Tapi itu menjadi beban harus diceritakan, apa benar bisa memaksa utang lagi nih buat utang lagi selain karakter fisik yang kuat, apa memang feeling mereka juga kuat gitu, perasaan mereka. Iya. Ada beban cerita yang harus diceritakan lagi lah. Mungkin gue bisa mencoba menjelaskan nih. Kenapa gue? dia bisa harus ketemu Bonnie gitu, kayak dia sadar terus gue harus nyelamatin Bonnie gitu. Iya. Mungkin pertama pas dia sadar udah bangkit, dia ingat kalau Bonnie itu pernah ke Marijoa itu pertama mungkin ya. Iya. Makanya dia ke Marijoa dulu gitu kan. Mungkin dia kesana awalnya buat nyari Bonnie. Iya. Terus pikiran dia kedua kemana dia harus nyari Bonnie, ya mungkin di Pulau Egghead gitu kan. Pulau Egghead. Dimana masuk akal si Bonnie bakal nyari Kuma ke sana gitu kan. Iya. Nanya ke si Vegapunk gitu. Atau mungkin salah satunya adalah, ingat gak si Vegapunk ngasih kayak kalung gitu ke si Bonnie. Oh, pemberian ayahnya. Iya. Dia keluar dari ruangan memorinya itu. Yang kayak matahari ya bentuknya. Ya. Bisa jadi itu kayak nggak tahu ya, kayak alat untuk mendeteksi gitu maksudnya. Bisa jadi dalam bahaya ini. Walaupun gue nggak tahu itu kayak masih terlalu maksa nggak sih. Cuma maksudnya bisa jadi aja gitu itu. Bisa. Alat track bisa. Keberadaan si Bonnie gitu. Iya, makanya kan gue bilang kenapa puncak drama ini dibikin memiliki beban, ya harus menjelaskan beban itu kan. Kan untuk ketemu Saint Saturn berarti Kuma harus sadar lagi, harus ini. Jadi sebab-sebab itu berikan Oda harus menjelaskan kenapa ini begini gitu. Ya kenapa tiba-tiba memiliki kesadaran dan menyelamatin Bonnie. Kita tunggu ya penjelasannya. Dan kita tunggu Ras Bukanarian ini sepertinya menarik ini. Dan apa dampaknya ke cerita One Piece ya? Iya. Nah sudah itu. Apakah ada tambahan lagi? Gak ada sih. Cukup. Tidak. Effort yang luar biasa ya Pak. Ya, memang dalam satu chapter kalau kita bisa lihat atau bisa review lagi, kadang mungkin bisa jadi ada hubungannya atau kita bisa menebak alurnya kemana. Tapi kadang juga bola liar. Banyak bisa bola panas. Cuma itu yang menarik kita dari One Piece itu maksudnya kayak kita bisa berkesimpulan dari banyak aspek-aspek yang kelihatannya kecil gitu tapi bisa kita kembangin kemana-mana gitu. Betul. Dan Bapak bisa menjadi penilaian objektif bagaimana Oda menulisnya gitu. Konsisten atau enggak. Masalah konsisten kayak maksain banget apa enggak gitu. Di sini sih baru dijelasin ya, penjelasannya itu ya karena kekuatan cinta itu masih kurang sih. Kalau kekuatan cinta itu masih kurang. Masih belum menerima, belum menerima. Belum sih. Ya harapannya ada lagi lah, ada penjelasannya. Kalau si Bonnie diserang di depan mata Kuma,
Iya. terus tiba-tiba dia bangkit, itu masih masuk akal. Iya. Masuk akal lah. Ini kan jauh gitu. Jauh banget. Mana nih, Lagi kenapa? rapat aku nama Sabu. Iya gitu kan. Iya betul. Jadi ya di luar itu ini chapter yang sangat memuaskan, terutama Puncak bagi- klimaks drama Saint Saturn dah. Ini sih inilah Iya. Saint Saturn sama Kuma. Habis ini ya udahlah balik lagi ke karakter utama kita lah ya. Oh, Iya. Iya. Ini udah Kuma dan Saturn dan Bonnie ini udah Iya. tuntas di sini menurut gua. Dan ini pola-pola membosankan sebenarnya, Gung. Apa gimana tuh? Gear 5 Oh iya, terus capek. capek butuh cas makan Iya. lagi. Pola-pola beginilah. Ya, Tuh nggak adil juga kalau bilang Iya, membosankan sih. kita butuh lagi ini apa? Adegan-adegan latihan dari Luffy ya. Adegan-adegan Biar dia. menguasai Gear 5-nya ini gitu ya. Iya. Biar nggak ada lagi apa? Tidur makan. Ada apa? Cooldown ada cooldown dong. Iya benar. Ya, walaupun ini pola dari zaman dulu sih kayak misalkan dari Doflamingo, dari Arlong juga kan Dari Arlong. dimatiin dulu Iya, kaki, iya. semen gitu kan. Terus di Ini alatnya dimatiin dulu tuh, nyangkut disedot di pasir itu. Iya. Di Water Seven di Skypiea. Skypiea dimakan ular dulu. Iya. Water Seven nyangkut dulu di bangunan. Iya. Jadi polanya tuh selalu Selalu begitu. Luffy itu dikasih Bab dulu, bukan di Bab dinner dulu, dulu, gitu. dinner dulu. Iya. bak dulu gitu. Dan akhirnya baru ada Baru. momen dia bisa menunjukkan dirinya gitu. Momen dia apa? Mengemban emosi-emosi. Iya. Tawa. Aku Iya. harus Walaupun sebenarnya gue pengen ada perubahan pola sih ya. Iya. Kayak gitu terus gitu. Jadi ya mungkin diselesaikan dengan latihan Luffy-nya nanti atau gimana gitu. Atau dengan mungkin Luffy-nya dilempar kemana, ngurusin hal lain gitu. Yang Iya. benar-benar substansial gitu maksudnya. Iya. Tapi Bukan di tapi di sini sulit ya ada kemungkinan Sang masuk ya. Soalnya lagi lawan Gak tahu sih kalau saya gue masih belum bisa narik dia bakal kesini atau enggak. maksudnya jaraknya jauh nggak sih diliatin pas dia lawan yang ngancurin Apa? siapa yang besi sikit ya jarak waktunya gitu kalau menurut lu Mungkin enggak jauh ya kayaknya, enggak terlalu jauh. bisa jadi kali ya buat plot twist atau Atau enggak antara Kid itu udah di masa lalu. Yang mungkin itu udah aspek jauh itu udah sekarang. jauh bukan masa sekarang Iya, emang kan itu nggak ada sih. tulisan masa sekarang Itu kan baru sampai terus Langsung jeda gitu. dihajar. Jadi Iya. kayaknya itu udah tahu kapan tahu gitu kejadiannya gitu. lama Iya. banget lah Iya udah lama gitu maksudnya secara timelinenya gitu. Kayaknya sih gitu kalau menurut gue ya. iya Udah beberapa hari setelah itu mungkin. Iya. tapi bisa jadi tanda sih Kid hancur lalu hancur bisa jadi tanda dua kehancuran itu Apa gimana? ya apakah Mugiwara hancur juga iya di sini Oh iya, suka ada yang berspekulasi tuh bakal ada time skip kedua. oh ini kabur lagi Iya sih pola-polanya kayak Marineford. Iya kan? Ini tuh Sabaody kedua ini tuh sebenarnya. Iya. Kemaru ada Kizaru, Iya. ada Kuma gitu kan. Ada Slash Dragon yang dipukul Iya, gitu iya. kan. tapi secara apa ini secara ngelihat aja kita ya Apa? yang diperhatiin maksudnya Gear 5 aja nggak bisa lawan langsung Kizaru nggak bisa langsung kalah gitu Iya. nggak cepet ngalahin Kizarunya Iya, ini capek duluan ya. ya capek duluan si Luffy-nya itu dibahas nggak sih kenapa tiba-tiba Luffy bisa capek duluan atau emang waktunya masih sedikit untuk Ya emang belum dijelasin sih, tapi menurut gue emang dia belum menguasai aja. Emang masih stamina-nya masih kurang lah buat Iya. pakai Gear 5 ini kan. iya kan kalau di Kaido kan udah Gear 5 bisa langsung OP kan tinju gede dia ngeluarin tinju yang gede Juga buat sempat ngalahin capek juga kan. iya Akhirnya dia memaksakan dirinya kan. hmm. Habis itu tidur seminggu anjir dia. Tidur seminggu lama ya tidur seminggu Lama ya. Jadi ya gitulah. masih belum diketahui lah Gear 5 ini batasannya OP-nya gimana gitu Iya. OP-nya di mana Masih lebih ke batasan kekuatannya tuh bisa sampai kapan gitu. Iya mungkin ke situnya. Iya. Atau enggak gimana caranya Luffy biar bisa menguasai, Menguasai. gitu. Stamina-nya tuh bisa iya ngimbangin. Iya, termanage dengan baik. Ya Gear 2 kan tadinya kan dia capek terus kan pakai itu kan. Iya. Malah disebutkan mengurangi hidupnya kan. Iya. Nah, sekarang kayaknya biasa udah aja mulai menguasai gitu. Menguasai, ya. Sampai latihan di 2 tahun itu kan. Balance. Iya. Iya. Stamina-nya udah bisa menjaga kekuatannya gitu, udah imbang gitu. atau di alternatif yang lain yang bisa alternatif buatan kita yang maksudnya menurut gua ya, kuncinya ya Pegapang itu sendiri bisa jadi Pegapang melakukan Elemen keseluruhan. hal-hal yang membuat mereka menang lah kuncinya lah Oh gitu. Bayang. Belum tahu apa. belum tahu gimana ya maksudnya gimana ini Buster Call ya Dan Kurohige bakal ngapain juga di sini Iya. gitu. Kurohige. Iya. Kayak Devon. soalnya opportunis itu Kurohige itu Apakah dia bakal nyuri buahnya Kuma? nggak tahu juga gitu bahaya banget deh. aduh gagal nih teori Vivi Bisa jadi ya, maksudnya itu bakal
anjing gitu maksudnya, kayak kesal gak sih maksudnya? Patah. Bola liar yang dilempar patah lagi. Patah, tapi ini sangat Jauh. bukan, maksudnya sangat mengecewakan gitu maksudnya. Cewek bukan kecewa ceritanya jadi jelek ya maksudnya, tapi kita kayak ya gitu maksudnya. Tapi beban juga misalkan ini diambil Kurohige, ngalahinnya ntar gimana Kurohige gitu. Gitu ya maksudnya. Iya. Belum tahu gue. Selalu punya konsekuensi gitu. Lu mau milih jalur ceritanya mau di gimana ya gitu. Kayak ini kan puncak dramanya mau Sensatrun sama Kuma. Iya. Kita tunggu penjelasan Oda. Ya sudah itu saja. Udah itu aja. Itu saja review untuk chapter yang cukup singkat tapi memuaskan ini. Ya jangan lupa like kalau kalian suka video ini, subscribe kalau kalian sangat konten-konten kita itu sangat informatif buat kalian. Jangan doang ya, jangan nonton doang ya. Aduh, 800 orang yang 50 gitu. Tolong. Iya. Dan boleh kalian berdiskusi tentang bagaimana tanggapan kalian di chapter 1104 ini. Diskusikan. Apakah menurut kebanyakan drama ini? Apaan sih gua? Kita butuh action. Kita butuh nikah. Kita butuh adegan lebih banyak nikah. Jadi ya itu saja. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye.